jadi affiliate tapi nggak pernah dapat sampel. Terus harus gimana sih? Nah ini banyak banget nih affiliate baru yang ngalamin kendala seperti ini. Ya fair ngomong ya, susah. Ya memang bisa dibilang gini, ya sampel itu perlu nggak perlu, bener nggak sih? Ya kalau kalian kaya, kalian sultan nggak perlu sampel. Tapi kalau kalian masih merintis, kayaknya butuh gitu, daripada lo beli, kan ada baiknya dapat sampel, jadi sampelnya bisa dipakai buat yang lain. Terus gimana nih caranya biar kalian bisa dapat sampel? Gitu ya. Pertama gue pengen tahu nih, siapa aja sih di antara kalian di sini yang sering ngalamin susah sampel? Coba tulis di komen. Siapa aja gitu ya. Nah, terus setelah kita udah affiliate nih, kita daftar. Kayak gini, contoh kita lagi bikin buku, banyak juga nih yang kita sampel. Ya kita juga QC dong, nggak mungkin semuanya kita bagiin. Bener nggak? Nah, berarti kalau misalnya kalian nggak dapat, artinya kalian nggak lolos dari QC. Bener nggak? Nah, gue bakal bilang, apa nih yang bikin kayak kita tuh sebagai seller nggak mau ngasih lu sampel gitu ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, biasanya akunnya masih kecil. Kenapa? Karena ngomong, buat brand ya sampel itu keluar duit kan. Bener nggak? Keluar duit, harus ngirim. Terus kalau akun kalian masih kecil, ya kadang kita juga ragu juga. Atau kedua, kelihatan udah kecil akunnya nggak produktif lagi. Terus itu bikin brand makin jadi kayak, oke, kayaknya lu masih harus agak berjuang deh, gitu kan. Gitu. Udah gitu, biasanya sih dua ini nih yang cukup terutama, gitu kan. Nah, ketiga, kita juga bisa ngelihat dari konten itu ketika orang minta sampel, kita bisa ngelihat nih kayak, akun kalian tuh per view, per konten tuh rata-rata view-nya berapa sih? Jadi kita ngeliat ya, akun kecil, penjualan mau, rata-rata reach-nya kecil, makin lah lu nggak bakalan dikasih. Bener nggak? Ya kan? Nah, kalau misalnya brandnya mau melakukan extra miles, mau ngelakuin lebih, brand bakal ngeliat kontennya seperti apa, mau lihat sering live atau apa, gitu kan. Nah, inilah yang bisa dilakuin, gitu, bener nggak? Nah, terus gimana nih solusinya biar kalian lolos dari semua cara-cara tadi? Pasti ya simpelnya akun gede, reach-nya tinggi, penjualan tinggi. Tapi buat itu kayak susah kan, bener nggak? Nah sebelum ke situ apa aja yang harus dilakuin? Ya sebelum ke situ, pertama, cara ini bisa bikin kalian bisa dapat sampel, dipercaya sama brand meskipun akun masih kecil. Pertama kalian bikin dulu secara konten itu fokus sama satu niche market. Kenapa? Karena gini, dari sisi brand lebih enak kerjasama sama orang yang memang kayak kelihatan cocok di bidangnya kuat daripada orang yang random. Karena yang dengan cocok itu benar-benar bisa ngarahin banget gitu loh. Terus kedua ya sebenarnya buat kalian konten ya kalian coba dulu nih berbagai jenis konten yang bisa kalian lihat, terus kalian lihat mana yang paling bagus, udah gitu nanti fokus ke niche-nya seperti itu, angle kontennya seperti itu, gayanya seperti itu. Karena dengan cara seperti itu bakal bikin kalian tuh unik sendiri. Kan karena gini, lo bayangin ya, udah akun kecil, nggak ada keunikan, terus semuanya sama ya, apa yang menariknya gitu loh, bener nggak? Terus live streaming, nah live streaming juga bisa jadi salah satu faktor yang menjual buat brand. Kenapa? Karena misalnya gini, live streaming itu bisa bikin GMV kalian lebih tinggi, meskipun konten kalian itu jarang viral. Dan orang masih oke lah, gitu. Kalau live-nya sering, lihat oh ini akun rajin nih, aktif nih, yaudahlah nggak ada salahnya dicoba. Gitu kan, meskipun ketika kalian pilih niche bisa jadi kalian bakal, maksudnya gini, kalian nggak akan dapat semua barang general gitu loh, barangnya jadi lebih fokus, tapi kan dengan lebih fokus itu lebih bagus gitu kan. Nah itu tadi tiga beberapa cara nih yang bisa bikin kalian lebih menarik gitu kan. Nah terus apalagi, nah salah satu hal lain yang bisa memudahkan adalah ya kalian bisa dengan cara kalian punya manajer buat bantuin gedein akun kalian gitu ya. Mungkin buat yang gede itu gampang gitu loh buat nge-hire manajer, buat yang kecil gua tahu pasti lebih susah. Tapi dengan adanya manajer itu bakal bikin akun kalian lebih bertumbuh. Nah, kalau yang masih kecil gimana? Yang masih kecil sebenarnya salah satu solusinya adalah dengan gabung di MCN. Kenapa? Di MCN kita punya, ya gua nggak tahu ya, gua nggak tahu nih MCN kayak gimana nih ya. Karena gini, gua kadang suka promosi MCN, terus banyak yang bilang, di MCN mah nggak guna. Bentar dulu guys. Maksud lu MCN lain kan? Iya, gue tau maksudnya MCN lain. Kenapa? Karena di MCN kita juga ada beberapa orang yang kemarin kebajak ceritanya pindah ke MCN lain. Karena katanya di MCN lain mah komisinya kecil banget. Terus ternyata baru 3 hari balik lagi. Kenapa lu balik lagi? Gila di sana gak guna banget. Gue udah masuk, grupnya gak aktif. Gue nanya apa-apa gak ada yang ini, cuma diem aja ya. Itu namanya MCN gak guna. Ya, kalau dunia kagak kayak gitu, lu cobain aja begitu udah masuk grupnya lu kerasa dah. Nah, kita punya banyak banget sampel-sampel, kita punya banyak banget seller-seller yang mau kerja sama, di mana ketika seperti itu kalian bisa dapat ibaratnya privilege lebih gitu. Dan ketika kalian tumbuh, itu juga ibaratnya kita kayak nyiapin tim buat bantu jadi manajer kalian buat ngarahin akun kalian tuh seperti apa, gimana caranya biar jadi lebih gede di akun kalian. Ya, kebayang ya. Jadi sebenarnya itu dia tadi nih beberapa cara
supaya affiliate kalian makin untung.